Takwa itu adalah seorang hamba membuat wiqayah itu benteng antara dirinya dengan apa yang dia takuti. Yang dengan benteng itu dia berlindung. Jadi ketakwaan itu maknanya adalah membuat wiqayah, jadi membuat benteng antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti, sehingga dengan itu dia bisa berlindung dari apa yang dia takuti itu. Itu yang dimaksud dengan takwa. Kita takut, seorang hamba itu takut terhadap api neraka, maka dia buat wiqayah, apa yang bisa menjadikan dirinya itu selamat dari api neraka, apa benteng yang bisa dia buat, yaitu menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemungkaran, melakukan ketaatan. Itu wiqayah, amal yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, itu disebut dengan wiqayah. Dan takwanya seorang hamba kepada Tuhannya menjadikan apa yang dia takuti antara dia membuat sesuatu antara dia dengan pihak yang ditakuti, man yakhsyahu, ini maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kemarahan dan kemurkaannya. Jadi seorang hamba, apa yang ditakuti dari Rabb-nya, ghadabnya dan kemurkaannya. Suhtun itu murka. Jangan sampai kemudian murkanya Allah menimpa dirinya, kemarahan Allah menimpa dirinya, maka dia buat wiqayah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ketahuilah bahwasanya ketakwaan itu kadang-kadang dia beriringan dengan al-birru. Al-birru itu kebaikan. Dia berbarengan dengan atau beriringan dengan kebaikan. Kadang-kadang disebut kebaikan dan ketakwaan. Jadi selalu beriringan antara kebaikan dengan ketakwaan. Sebagaimana di dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kadang-kadang disebut satu saja. Jadi kalau misalnya beriringan disebutkan di dalam ayat antara al-birru dengan at-taqwa, maka birru itu menjadi amar ma'ruf. Maka yang dimaksud dengan al-birru itu adalah amar ma'ruf, dan takwa itu disebut dengan tarkun nawahi, meninggalkan yang dilarang. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu maknanya tolong-menolonglah kalian dalam melakukan amar ma'ruf dan menjauhi kemaksiatan. Itu nahi mungkar, melarang orang melakukan kemungkaran, menjauhi diri dari kemungkaran dan melarang orang lain dari kemungkaran. Jadi kalau disebut sendiri, disebut satu, misalnya al-birru atau at-taqwa disebut secara sendiri, tidak beriringan dengan yang lain, maka dia syamilah, dia mencakup secara umum fi'lul amri wa ijtinabu nawahi. Jadi mencakup ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya. Allah telah menyebut di dalam kitabnya bahwasanya surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya ahlul takwa itu adalah ahlul jannah. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi hati-hati juga, jangan sampai antum mendeklarasikan diri antum sebagai ahli takwa. Kenapa? Karena itu berarti seolah-olah kita memastikan diri kita adalah ahlul jannah, padahal belum ada jaminan dari Allah bahwa kita adalah ahlul jannah. Kami ini orang yang bertakwa. Itu hati-hati kita mau mengatakan begitu. Itu sama saja kita mengatakan kami ini ahlul jannah, penduduk surga. Berharap boleh, bermimpi kami sedang berusaha menjadi orang yang bertakwa, artinya berusaha untuk menjadi penduduk surga. Wajib bagi setiap manusia itu untuk bertakwa kepada Allah imtithalan. Dengan apa? Dengan imtithalan li amrihi, dengan terus-menerus melakukan ketaatan tanpa putus. Tidak boleh seorang hamba itu merasa jenuh dengan ketaatan. Kita itu melakukan ketaatan cari pahala. Cari pahala. Ada 3 tingkatan di dalam syariat. Seseorang melakukan amal kebaikan, dia didorong oleh 3 motivasi, 4 motivasi. 3 yang dipandang baik oleh Allah, 4 itu yang hina. Yang pertama, ini yang paling tinggi adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbuat takwa yang dia cari adalah
ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ghayatul ghayah, tujuan dari segala tujuan. Yang kedua adalah mencari thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cari pahala, cari balasan kebaikan, cari surga dengan amal soleh. Itu martabat kedua. Sama-sama baik. Yang ketiga adalah agar diberikan kemudahan hidup oleh Allah. Melakukan ketaatan agar diberikan kemudahan hidup oleh Allah, bukan oleh manusia tapi oleh Allah. Itu martabat kedua. Ya, tingkatan ketiga, dan tiga-tiganya baik. Yang paling tinggi yang pertama tadi. Ada orang yang beramal agar dimudahkan rezekinya. Apakah itu terlarang? Enggak. Diberikan kemudahan hidup, dia melakukan kebaikan agar Allah memberikan dia kemudahan hidup, itu enggak terlarang. Kenapa? Karena dia masih mengharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang diharapkan bukan surga, tapi kemudahan-kemudahan hidup. Tapi itu tingkatan yang paling rendah. Nah, tingkatan yang di bawahnya lagi, yang dilarang oleh syariat itu adalah motivasi untuk mendapatkan sesuatu dari sisi manusia, pujian, harta, lain-lain. Nah, itu yang tercela sama sekali. Itulah orang yang